Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan membahas mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi petunjuk pembuatan layang-layang dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis dan manfaat sumber energi alternatif. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu yang terperangkap di dalam permukaan bumi. Nah, anak-anak, kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Nah, mari sekarang kita pelajari bersama-sama. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Berikut adalah contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan sekarang ini. Contohnya adalah matahari, air, angin, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan bahas satu persatu dari contoh energi alternatif ini. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sekarang ini sudah ada teknologi yang dapat mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Teknologi tersebut adalah sel surya. Sel surya terbuat dari lembaran silikon tipis. Bagian atas lembaran itu dibuat dari lembaran silikon yang agak berbeda dengan lembaran bagian bawah. Saat cahaya matahari mengenainya, terjadi arus listrik yang mengalir melewati kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Penggunaan teknologi sel surya ini dapat digunakan di mana saja, selama terdapat sinar matahari. Kelebihan penggunaan sel surya ini antara lain ramah lingkungan, kemudian dalam pemasangan instalasi listrik tidak membutuhkan jaringan transmisi, sehingga pemasangannya cepat dilakukan, dan sifat aliran listriknya stabil. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi yang berasal dari matahari ini disebut pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi alternatif yang kedua adalah air. Air menyimpan energi yang luar biasa besarnya. Air memiliki sifat selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang sangat deras dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Energi gerak pada air ini dapat diubah menjadi energi listrik. Aliran air yang tiada henti dan semakin deras akan menghasilkan daya listrik yang semakin besar. Pemanfaatan aliran air pada air terjun maupun bendungan adalah untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi anak-anak, di dalam bendungan terdapat pintu air yang mengendalikan banyaknya air yang akan dilewatkan dan jatuh pada turbin pembangkit listrik. Air dari bendungan dialirkan melalui terowongan yang menurun menuju stasiun pembangkit listrik. Aliran air tersebut akan memutar baling-baling turbin yang terhubung dengan generator. Perputaran generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Yang berikutnya adalah energi angin. Selain air, angin juga memiliki energi yang luar biasa besarnya. Angin dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif jika kita mampu memanfaatkannya. Pada zaman dahulu, adanya angin banyak dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Sekarang ini, angin telah dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik.
Alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak dari angin menjadi energi listrik adalah aerogenerator. Aerogenerator dipasang pada menara yang tinggi. Pada puncak menara juga dipasang baling-baling yang akan berputar ketika diterpa angin. Perputaran baling-baling inilah yang menggerakkan aerogenerator yang menghasilkan energi listrik. Energi panas bumi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Karena hal inilah Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah. Panas bumi atau bisa disebut dengan geotermal dapat digunakan sebagai penggerak pada pembangkit listrik yang disebut pembangkit listrik panas bumi atau PLTP. Panas bumi ini didapatkan dengan cara mengebor tanah di daerah yang berpotensi memiliki panas bumi. Tujuannya adalah untuk membuat lubang gas panas. Gas panas ini digunakan untuk memanaskan ketel uap sehingga uapnya dapat menggerakkan turbin uap yang tersambung pada generator pembangkit listrik. Yang berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, tumbuhan jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menghasilkan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Biogas tersebut dibuat dengan cara menguraikan bahan-bahan organik melalui proses fermentasi menggunakan bantuan bakteri anaerobik. Bahan organik merupakan kotoran hewan tersebut dimasukkan ke dalam suatu ruangan tertutup saat melalui proses fermentasi. Kotoran hewan tersebut kemudian akan melepaskan gas metana atau karbon dioksida. Nah, gas metana ini bersifat mudah terbakar sehingga dapat digunakan untuk memasak, pembangkit listrik, dan juga pemanas. Nah, salah satu sumber energi alternatif adalah angin. Selain dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, kalian juga bisa memanfaatkan angin untuk menerbangkan layang-layang. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, berikutnya mari kita cermati teks petunjuk cara membuat layang-layang. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Ya, teks petunjuk adalah teks yang berisikan arahan untuk membuat, melakukan, atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, untuk membuat layang-layang ada beberapa bahan yang kalian perlukan. Yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi, ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Kemudian benang wol, gunting, dan lem. Nah, berikut petunjuk membuat layang-layang. Yang pertama, 1. Letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang dan ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang ketiga, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian dijiplak. Yang keempat, tambahkan 2 cm untuk garis gunting dan gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang kelima, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang keenam, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Berikutnya, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Kemudian masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain dengan ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu sudah bisa terbang ke langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Nah, salah satu sumber energi alternatif yaitu berupa bahan bakar bio berasal dari tanaman jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan.
Salah satunya, keunggulan minyak jara adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Pemanfaatan minyak jara memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jara menjadi minyak gosok ataupun minyak rambut. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jara, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak dalam memanfaatkan energi alternatif juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari energi alternatif yaitu dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaan yang tidak terbatas. Kemudian beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar dan ramah lingkungan. Sementara kekurangan dari energi alternatif yaitu dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya pembuatan panel surya dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, kekurangan dari energi alternatif adalah jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan, sedangkan menurun saat musim kemarau. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, berikutnya ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian untuk lebih memahami materi yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.